Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Corolla sejuta saudara. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya mau bahas ini ya, permasalahan tentang mobil ya, oper gigi yang atos. Kemarin di video sebelumnya udah sempat saya singgung ya, susah oper gigi. Jadi susahnya itu seperti apa kayak gitu. Tapi kemarin masih ada yang tanya, dan di sini saya bakal sedikit ulang ya, bukan mengulang dari awal, enggak, cuman saya mau bahas permasalahan yang oper gigi atos. Bakal saya bahas secara detail. Tapi sebelumnya, yang baru mampir seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan tentu saya juga lebih bersemangat lagi dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Yang namanya mobil tua pasti ada aja ya masalah ya, dan itu biasa. Supaya tidak boros, kita sama-sama belajar ya. Oke, pokoknya di sini saya bakal bahas secara detail supaya teman-teman semua paham dan bisa benerin sendiri permasalahannya ada di mana kayak gitu. Kalau apa-apa ke bengkel tentu kita boros banget ya, tapi paling enggak misal kita nggak bisa benerin, kita tahu permasalahannya, jadi kita nggak perlu was-was misal kita masukin ke bengkel baru atau bukan bengkel langganan. Karena apa, kalau kita yang punya, kita tahu tentu harga itu wajar, harga itu segini gitu. Kadang kan kalau masukin ke bengkel baru takut, wah nanti ongkosnya mahal kayak gini, dari cerita temen di sana mahal, di sana mahal, nah, kayak gitu kan. Jadi supaya kita tahu, dan kita juga nggak perlu was-was. Kalau kita tahu masalahnya, kita juga perlu belajar ya, masalahnya di mana, apa yang harus diganti, biayanya berapa. Nah, kalau mau tanya boleh ditanyakan di kolom komentar, itu kalau saya jawab harga di sini ya. Mungkin beda tempat beda harga, beda bengkel juga beda harga juga, tapi kalau masih satu wilayah biasanya harganya nggak jauh beda sih. Oke, yuk kita eksekusi aja supaya teman-teman semua lebih paham. Oke teman-teman semua, sahabat Corolla, jadi ketika tongkat persenelan ini terasa keras atau atos, nah itu masalahnya. Ini posisi mesin panas ya. Jadi masalahnya kampas kopling itu kurang dry, maksudnya kurang dry itu kurang los gitu loh. Nah, jadi nggak bisa enak gini, nggak bisa gini ya. Nah, nggak bisa gini. Jadi ketika mau pergi ketika itu kerasa kenceng banget, kayak dipaksa baru bisa, atau bahkan mungkin malah nggak bisa seperti itu. Nah itu masalahnya di apa teman-teman? Nah kalau masalah seperti itu, yang pasti itu koplingnya atau kampas koplingnya itu kurang prei. Jadi posisinya gearboxnya atau putaran mesin sama putaran gigi transmisi itu kurang lepas gitu loh teman-teman gitu. Nah antara putaran transmisi sama putaran mesin kan yang mutus kan koplingnya itu. Nah jadi ketika kampas koplingnya itu kurang prei atau kurang los atau kurang bisa memutus hubungan antara transmisi sama gearbox ya, bukan hubunganmu sama dia, itu sakit. Ya oke, lanjut ke pokok pembahasan. Nah, jadi kurang prei, istilahnya seperti itu teman-teman. Nah itu bisa kita setel. Nah, sebelum kita setel tentu kita cek dulu ya kondisi master kopling atas sama bawah. Nah cara ngeceknya seperti apa? Yuk kita. Nah di sini kalau yang atas ini kita lihat dari dalam ya. Kadang dari sini pun bisa, dari ruang mesin ya ini ya. Nah dari sini di bawahnya sini, di bawah sini kelihatan bekas bercak coklat ya. Misal kelihatan dari sini, misal dari sini nggak kelihatan, kita bisa cek dari dalam. Oke, nah itu yang master kopling atas teman-teman. Untuk yang master kopling bawah, di sini ya letaknya ya. Nih, di sini. Ini kita bisa buka karetnya. Nih, ini kita tinggal dorong ke sana ya. Buka karetnya seperti itu. Kalau langsung keluar minyak, nah berarti ini bocor, minta diganti. Jadi kopling mainnya kurang maksimal gitu, makanya jadi atos atau keras. Oke, sebenarnya dulu sempat saya singgung ya masalah susah oper gigi, tapi kemarin masih ada yang tanya susahnya itu atos.
kayak gitu. Kalau kemarin di video sebelumnya udah saya bahas, kayaknya saya bahasnya cuman masalah susah ya, susah entah atos atau alot atau tongkatnya udah bisa digerakin tapi nggak mau oper gigi. Oke, seperti itu. Ini tinggal kita buka, kalau bocor kita ganti sealnya yang sini. Kalau di sini kalau nggak salah kurang lebih harganya 45 untuk sealnya, 45 nyampe 60. Oke, itu yang bawah. Untuk yang atas biar lebih detail kita lihat dari dalam ya. Dan nanti saya kasih tahu cara nyeting pedal koplingnya. Oke teman-teman semua, jadi kalau dari dalam kita bisa lihat dari sini. Aduh, bentar. Kita lihat. Nah, dari sini ya. Aduh. Nah, oke teman-teman, kalau bocor, nah di sini tuh kelihatan kalau ada keluar minyak gitu teman-teman. Nah, tapi kalau ini kering ya, jadi nggak ada masalah. Kadang kalau bocor di asnya ini udah basah teman-teman, dan di sini yang pasti kelihatan rembesnya gitu. Nah, untuk nyetingnya ini ya teman-teman ya, sama, nggak jauh beda sama nyetel pedal rem yang kemarin yang sini. Ini pedal rem dan ini yang pedal koplingnya. Cara nyetingnya sama ya, ini dikendorin dulu dan ini nanti diputer gini. Nah, semakin asnya ini ke sini maju ke depan, itu semakin tinggi ya pedalnya ya. Dan kalau semakin ke sini itu semakin dalam kayak gitu. Jadi misal koplingnya itu kurang prei atau kurang los, nah ini kita setting ke sana, geraknya ke depan gitu. Jadi tapi ini dikendorin dulu ya, ini buat ngancing. Kalau udah nanti jangan lupa dikencengin lagi. Kalau ini kendor nanti bisa semakin ke sana nggak bisa ngopleng kayak gitu teman-teman. Jadi caranya cukup gampang ya nyetingnya. Nah, ini permasalahan kopling atos. Nah, atos itu disebabkan karena kopling kurang bisa mutus antara hubungan mesin, putaran mesin dan putaran transmisi. Nah, kayak gitu teman-teman. Tapi kalau ini udah disetting sampai katakanlah sampai mentok lah, nyampe mentok sini. Oke, bentar lah, saya rubah posisi dulu nih. Nah, katakanlah setting pedalnya udah nyampe mentok ya. Jadi ini segini udah kerasa kalau nginjek koplingnya. Nah, dan kalau punya saya kan spellingnya segini nih. Nah, segini baru mulai main nih koplingnya. Nah, itu misal udah disetting mentok. Nah, ketika diinjak udah langsung main nih kopling. Nah, kalau udah diinjak sampai pol seperti ini harusnya kopling udah main ya. Maksudnya kopling udah bisa mutus hubungan antara transmisi sama putaran mesin. Jadi putaran transmisi dan putaran mesin. Kalau udah seperti itu, koplingnya udah katakanlah udah main lah, kita injek udah main, tapi tetap susah untuk oper gigi atau atos, katakanlah atos. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bermasalah plendesnya teman-teman. Plendesnya yang bermasalah. Jadi mau nggak mau ya harus diganti, dengan catatan sel master kopling atas bawah nggak ada bocor ya. Jadi nggak ada bocor, dan ini udah kita coba setel nyampe mentok, diinjek juga udah kerasa main, dorongnya udah cukup banyak gitu maksudnya. Jadi harusnya kopling udah main tapi tetap atos. Nah, itu yang oke teman-teman semua, jadi seperti itu ya. Kalau ini udah diinjek, udah kerasa main, seal juga nggak ada yang bocor, tapi tetap aja atos. Itu pada plendesnya. Jadi plendesnya udah lemah, ketika diginiin kurang main, jadi kurang bisa ngelepas koplingnya. Jadi putaran mesin tetap muter transmisi kayak gitu teman-teman. Tapi ada yang bilang itu hub slave atau yang buat ngoper gigi di dalam transmisi. Nah, itu bisa saja rusak, cuman jarang banget itu.
bukan berarti tidak bisa rusak ya, bisa, cuman jarang banget. Yang paling sering terjadi yaitu permasalahannya biasanya kalau yang hub slave itu, yang di dalam transmisi itu rusaknya ciri-cirinya lebih ini ya, bukan atos sih, tapi lebih kayak gregel atau kurang nyaman lah dioper gigi, tapi bukan atos setahu saya ya. Tapi mungkin ada pengalaman lain dari teman-teman yang ngerasa ya, atos ternyata diganti hub slave itu terus sembuh. Bisa aja karena apa teman-teman, karena teori itu nggak selalu sama dengan prakteknya ya. Seperti itu dunia, setahu saya dunia otomotif seperti itu. Teorinya sih gini, tapi kenyataan pada praktek kadang beda. Dan itu biasa, kita harus berpikir lebih lagi. Oke teman-teman semua, jadi cukup paham ya permasalahan oper gigi atos. Semoga bermanfaat. Salam satu Corolla sejuta saudara. Misal penjelasan saya kurang jelas dan teman-teman semua di sini ada yang lebih pengalaman, boleh ditulis di komentar. Kalau harusnya kayak gini nggak apa-apa, saya siap terima biar saya juga lebih tahu lagi ya. Oke, di sini pokoknya seduluran.